hanya Yesus yang menjamin. Kenapa? Yesus tahu itu Bapa. Karena di dalam dirinya Bapa itu ada. Dia sekaligus ada dua pribadi. Dia sebagai anak, tapi dia juga adalah Bapa itu sendiri. Nanti orang dapat di ayat mana firman? Baca di Yohanes 14. Ketemu di situ, saya sering ngomong toh. Filipus bilang apa? Tuhan tunjukkan itu Bapa supaya kami bisa tahu. Kalau Yesus katakan bukan yang biasa. Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau melihat aku sama dengan engkau melihat dia Bapa itu. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada saudara seperti ini. Makanya saudara, jangan main-main. Kita bersyukur kita sebagai anak. Karena saudara, sebagai anak, maka kita punya hak sebagai ahli waris menerima apa? Janji-janji itu. Haleluya, haleluya. Kita terus ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita boleh merasakan kehadiran Roh Kudus, Roh Allah yang diutus oleh Kristus Tuhan. Roh Kristus yang sedang bekerja bagi saya dan saudara untuk mengenapkan setiap firman Tuhan, untuk mengenapkan apa yang diucapkan oleh Kristus Tuhan bagi saya dan saudara di akhir zaman ini. Bahwa pengenapan ini, pengenapan firman Tuhan sedang terjadi. Janji-janji Tuhan sedang tergenapi bagi setiap orang-orang yang menjadi pemilik, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami kembali ada di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau ya Allah. Dan kami percaya bahwa bentuk kasih setiamu, bentuk janjimu yang sempurna, yaitu telah dibayar mahal di atas kayu salib oleh Yesus Kristus yang adalah juru selamat dunia. Tanpa penebusan oleh Yesus Kristus, janji-janji Allah tidak bisa tergenapi. Karya keselamatan Allah tidak bisa tergenapi. Dan terima kasih Tuhan, kami ada di hadapan hadirat-Mu ya Allah. Kami akan belajar firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus sedang bekerja secara luar biasa, memenuhi hati kami masing-masing akan tempat ini. Bahkan bagi setiap yang mengikuti akan kegiatan ini, bahkan setiap yang menonton video-video khotbah-khotbah pelayanan, dia diberkati, semua diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap mendengarnya. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Shalom. Semakin semangat ya. Haleluya. Saudara, saya mau membawa dua bagian firman Tuhan. Hanya beberapa ayat saja ya. Dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Yang kedua kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan 7. Kita akan baca mulai yang pertama. Roma 8 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca seperti biasa. Mulai dari saya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah
ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Haleluya. Saudara kekasih Tuhan, ini dua bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus yang berbicara tentang orang yang bisa ataupun siapa yang bisa sebagai ahli waris untuk menerima janji-janji adalah dia yang kemudian harus mengakui bahwa semua itu karena perbuatan atau karena yang telah dilakukan oleh Yesus. Maka dia akan masuk di dalam bagian ini sebagai ahli waris dan kemudian dia pantas menerima janji-janji. Saya masih kait-mengait dengan waktu yang lalu saya punya khotbah kalau tidak salah, bahwa Simon Petrus berkata dalam bacaan itu kita baca, Simon Petrus bilang begini, Tuhan, kami telah sekian lama ikut Engkau, apa yang kami peroleh? Maka saya pernah tanya, pantas tidak Simon Petrus bertanya demikian? Pantas, saudara. Ikut Tuhan, melayani Tuhan, menjadi penginjil, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi orang persekutuan doa, pantas untuk bertanya demikian. Dan Tuhan tidak marah. Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, setiap orang karena demi aku dan demi Injil, dia tinggalkan semua, orang tua, saudara perempuan, saudara laki-laki, ladangnya semua ditinggalkan. Tuhan jamin masa ini juga dia akan mendapat 100 kali lipat, berganda-ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan memperoleh satu anugerah Tuhan di akhir zaman, di masa 1000 tahun atau masa yang akan datang, keselamatan kekal surga. Itu Tuhan buktikan, saudara. Sehingga ini yang kita belajar di sini, Rasul Paulus merasakan betul janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Saudara kekasih Tuhan, saya mau bicara 3 janji besar. Janji yang pertama adalah berkat yang kita di dunia, itu janji Abraham. Baca di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Coba kita baca di situ. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ini janji Tuhan, janji Allah, ikrar Allah kepada Abraham bahwa kalau dia ikut turut firman, maka janji ini akan terpenuhi dan memang tergenapi. Yang saya sudah singgung lalu, janji Abraham ini untuk seluruh kaum di muka bumi. Kalau kaum di muka bumi itu bicara tentang suku, bangsa, ras, golongan, agama, tidak mengenal. Tidak mengenal dari agama atau suku bangsa manapun. Ini berkat, saudara. Tuhan curahkan. Makanya saya sering mengatakan begini, orang begini, saya tidak percaya Yesus juga saya diberkati. Saya bukan orang Kristen pun saya diberkati. Benar, saudara. Karena itu kasih karunia Tuhan bagi saya dan saudara yang hidup di dunia ini. Itu anugerah Tuhan. Tetapi yang berbeda adalah, saudara, janji yang berikut. Janji yang kedua adalah Roh Kudus. Itu akan berbeda di situ. Tidak semua orang akan mendapat pencurahan Roh Kudus kecuali dia yang mau tunduk di dalam kuasa Allah, di dalam Kristus Tuhan,
kayu salib yang tadi kita baca. Oleh penebusan Kristus itulah Allah izinkan dan Roh Kudus diberikan. Yang tadi firman Tuhan tadi kalimat bahwa Dia yang mengutus Roh Anaknya itu datang. Karena apa? Dia tahu ini anak-anaknya. Maka Dia mengutus Roh Anaknya itu. Karena apa? Setiap orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia adalah anak-anak Allah. Dan tentang yang tadi janji yang kedua, Roh Kudus, itu tidak semua orang bisa memperoleh. Hanya orang yang percaya kepada Kristus Tuhan, mengakui Dia bahwa Dia Allah yang telah menjadi manusia. Bayangkan saudara, Allah yang rela menjadi manusia. Kok bisa? Jadi bisa saja menjadi apa saja. Dia Allah, Dia Tuhan sampai cipta langit dan bumi. Dia bisa menyampaikan apa saja. Maka Dia datang ke dalam dunia lewat yaitu Yesus Kristus sang manusia. Itu yang kedua saudara. Dan janji yang ketiga yang juga tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu apa? Keselamatan kekal. Yang tadi Tuhan sudah itu yang saya singgung yang waktu lalu. Bahwa keselamatan kekal adalah milik orang yang ikut Tuhan dan juga bisa melayani Tuhan bersaksi. Itu janji, dia akan diselamatkan. Yohanes berapa? 3 ayat 16 tuh. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini semua orang tidak bisa, saudara, kecuali percaya kepada Kristus, mengakui Dia sebagai juru selamat Tuhan itu sendiri, maka dia diselamatkan. Kalau tidak, dia akan dihakimi. Ini yang 3 janji besar, saudara. Berkat yang saya dan saudara nikmati saat ini, dengan apapun itu kita menikmati, termasuk yang tadi disaksikan oleh Pak Nano tadi ya. Itu satu pemberian anugerah berkat yang juga semua orang juga menikmati ya. Tadi Pak Nano juga sedikit singgung juga. Yang orang juga menikmati semua. Tetapi saudara yang sekarang berbeda di sini adalah janji tentang Roh Kudus. Itu akan berbeda spesifik. Orang yang percaya kepada Kristus, maka dia memiliki roh itu. Maka kalau dia memiliki roh itu, maka dia otomatis masuk ke dalam satu ruang kerajaan surga. Yang janji yang ketiga tadi adalah keselamatan kekal. Percaya kepada Yesus, maka otomatis masuk surga. Saudara berbicara tentang janji Tuhan, Tuhan janji itu tidak kosong. Dia genapi, saudara. Saya tidak salah 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu sebelum, 2 minggu, 3 minggu saya hotel 3 minggu lalu. Berbicara itu firman, saudara, saya juga sedikit was-was tentang yang tadi Simon Petrus berbicara. Apakah kemudian orang melihat saya, kenapa tidak yang dia omong ini? Saudara, kalau saudara baca yang saya sempat posting, kalau ikut di Facebook ya, saya pikir di ND. Dalam tempo sesingkat Tuhan bekerja secara luar biasa. Istirahat, saya tiba-tiba naik dalam jabatan. Kemudian ada sesuatu hal, memang dia sudah punya jabatan orang kedua di sini. Tapi kemudian dia naik jabatan di sana karena ada sesuatu hal di ND. Di Wolona dia pergi untuk menjadi pelaksana tugas kepala cabang di sana beberapa bulan. Tuhan mengenalkan firman-Nya. Dan kemudian ada hal-hal besar yang Tuhan buat. Ini menunjukkan saudara bahwa apa? Orang yang setia ikut Tuhan, yang ikut untuk terus membangun pekabaran Injil. Tuhan tidak omong yang akan datang. Yang akan datang itu adalah kerajaan surga. Dia omong hari ini, masa ini, dia akan menjandakan. Yang penting saudara, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidup benar dengan Tuhan, hidup mencintai Dia, hidup bersekutu dan berdoa, hidup melakukan pemberitaan firman, hidup di dalam kekudusan pertobatan. Dia akan memperoleh itu. Tuhan buktikan saudara. Percaya ini firman, bukan saya yang ngomong. Ini ucapan saya ini masih membelok-belok. Tapi firman Allah jelas dan nyata, ya dan amin. Dia akan tergenapi saudara. Bagi saya dan saudara. Sehingga demikian saudara yang tadi yang dikatakan tadi dalam firman Tuhan. Luar biasa ada satu kalimat yang
Mungkin saudara menurut saya dalam beberapa hari, 3 hari saya berpuasa. Ini hari yang ketiga. 3 hari saya berpuasa, ada permintaan itu menurut penyataan Tuhan ya. Kebetulan saya punya adik nona, beberapa 2 orang itu ada materinya. Mereka berdua masuk, saya sudah masuk dalam satu perlindungan, satu ibadah puasa selama 3 hari, ada satu masuk. Saudara kekasih Tuhan, saya kembali saudara, bahwa ternyata di balik itu semua ada satu rahasia yang Tuhan sedang buat. Contoh yang tadi perkataan kecil, saya merenungkan tadi yang saya bilang dalam beberapa puasa. Ada perkataan, kalau kita disebut anak, maka kita menyebut dia adalah ya Aba, ya Bapa. Saudara silakan cari di ajaran lain manapun, tidak akan menemukan yang dia pribadi sebut ya Bapa. Dia hanya bilang ya Allah Akbar, Allah Akbar. Tidak sama seperti orang percaya, orang Kristen. Makanya saudara, kalau saudara itu salah satu video, salah satu tokoh dari seberang, dia bilang begini, yang saya paling takuti adalah kalau orang Kristen sudah menyebut, berdoa dan berlutut dan menyebut ya Aba, ya Allah, ya Bapa. Ini membuat mereka takut. Membuat mereka takut oleh kenapa? Hubungan antara anak dan Bapa itu sangat besar. Ini yang ditakuti saudara. Kalau tidak takut itu dengan kita, tapi pada saat menyebut ya Aba, Bapa, itu yang mereka takut. Kenapa? Begitu dekatnya Allah dengan kita, sehingga kita memanggil dia Bapa. Siapa yang bisa menyuruh kita untuk memanggil dia Bapa? Yesus menjamin. Makanya Yesus ajar kok, berdoa Bapa kami yang ada di dalam surga. Tidak ada nabi, pemimpin agama apapun yang mengajarkan demikian, tidak ada. Hanya Yesus yang menjamin. Kenapa? Yesus tahu itu Bapa. Karena di dalam dirinya Bapa itu ada. Dia sekaligus ada 2 pribadi. Dia sebagai anak, tapi dia juga adalah Bapa itu sendiri. Nanti orang dapat di ayat mana firman? Baca di Yohanes 14. Ketemu di situ, saya sering ngomong toh. Filipus bilang apa? Tuhan tunjukkan itu Bapa supaya kami bisa tahu. Kalau Yesus katakan bukan yang biasa. Filipus, sekian lama engkau bersama-sama dengan aku, tapi engkau tidak mengenal aku. Engkau melihat aku sama dengan engkau melihat dia Bapa itu. Karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tidak ada saudara seperti ini. Makanya saudara, jangan main-main. Kita bersyukur kita sebagai anak. Karena saudara, sebagai anak, maka kita punya hak sebagai ahli waris menerima apa? Janji-janji itu. Jadi kalau sudah menerima itu janji, jangan takut. Yang tadi bilang dia putus pacar, sekian lama tahun, kau bilang mau gantung diri di apapun tomat deh. Betul kusoni. Kemarin saya baru lihat di Facebook ada satu gantung diri di Pontomat, tapi di Pontomatnya jatuh gitu. Jadi ini tidak masuk akal. Ini saudara, jangan putus asa saudara, jangan takut. Yang saya pernah cerita itu saya bawa tanah itu ya. Semua bunuh diri. Akhirnya disitu pakai leo obat. Akhirnya disitu tempat-tempat yang tidak benar. Ini salah saudara. Jangan takut karena saya sebagai anak, saya diberikan janji, saya diberikan ahli waris itu sendiri. Maka percaya Tuhan membuka jalan bagi yang belum dapat jodoh. Amin atau tidak saudara? Tuhan kasih saudara. Dan bagi saya dan saudara juga demikian. Saya saudara, yang tadi saya bilang yang saya pegang dari saya punya hotel yang lalu. Saya bukan berarti begini, kita mau untuk Tuhan buktikan juga tidak. Tapi pantas saudara diperoleh. Saudara, kemudian saya punya kios di atas mengalami kesulitan segala macam. Tapi kemudian perkataan saya waktu 3 minggu lalu, 1 minggu 2 minggu kemudian penuh melimpah.
Oleh karena apa? Tuhan menggenapi dengan cara yang saya tidak perlu omong di sini. Silakan kalau tidak mau apa, ini dua anak menjadi saksi kalau saya tidur. Tapi kalau mau tidak percaya, silakan yang motor tinggi sedikit, tengok Allah itu kios. Berbanding terbalik dengan waktu yang lalu sebelum saya motor. Menunjukkan saudara bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah, pantas menerima janji karena kita adalah ahli waris. Inilah yang Tuhan genapi saya dan saudara. Kenapa? Saya sering katakan, sehingga jangan anggap remeh itu kayu salib. Sepotong kayu salib itu jangan anggap remeh. Orang pindah agama demi sesuatu hal, orang pindah iman demi sesuatu hal, maka ini berbahaya saudara. Saya mengatakan satu ketika, maka Tuhan bilang sayonara, atau orang tua bilang dulu bilang apa ini jauh-jauh. Kalau perkataan apa ini jauh-jauh ini begini. Kalau misalnya lu sudah bikin sakit hati seseorang, misalnya pacaran, lupa datang kembali lagi kode bilang apa ini jauh-jauh. Itu berarti saudara, lu susah untuk dapat. Ini yang kemudian saudara kita harus mengakui. Coba baca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Berkat yang tadi apa janji Abraham karena kita sebagai ahli waris. Janji berkat-berkat yang diberikan kepada Abraham, kemudian Roh Kudus Allah berikan bagi saya dan saudara. Coba Galatia 3 ayat 13-14. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Haleluya. Saudara, saya merenungkan sedikit bagian firman Tuhan ini. Karena Kristus rela dikutuk di atas kayu salib, maka berkat dalam Dia, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, termasuk Indonesia. Ini saudara, ini berkat Abraham ini Tuhan janji dengan dia itu 2000 tahun sebelum Masehi, sebelum Kristus lahir. 2000 tahun sebelum Kristus lahir. Itu janji itu diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian 2000 tahun kemudian digenapi, yaitu dengan lahirnya Kristus Tuhan, Allah yang datang ke dalam dunia. 2000 tahun saudara. Ini digenapi saudara. Dan ini yang bangsa-bangsa harus merenungkan. Allah kemudian supaya berkat-berkat ini diberikan, janji ini dipenuhi, maka dia harus turun. Dengan jalan apa? Karena manusia ini sudah dosa, tidak ada satupun yang didapat benar. Maka lewat dia menjadi manusia untuk menebus, yaitu lewat Kristus ini di atas kayu salib. Supaya apa? Berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Janji kepada Abraham itu sampai kepada seluruh bangsa, bangsa-bangsa lain, termasuk saya dan saudara. Kalau tanpa itu salib, tanpa itu penebusan Kristus sesuai dengan bacaan kita juga tadi di Galatia dan juga di Roma, tidak akan bisa saudara. Saya dan saudara percuma bilang melabelkan diri, bilang saya anak Tuhan, saya anak Allah, percuma saudara nol kaboa. Tapi karena dia Yesus disalib, dikutuk di sana, maka berkat itu pantas saya dan saudara menerima. Makanya percaya kepada itu salib. Maka yang kedua tadi, yang berikut tadi, sehingga oleh apa yang kedua? Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikannya itu. Ini yang berbeda saudara. Mau menerima roh ini, mau mengalami urapan roh ini, dia harus percaya kepada Kristus. Yang saya juga pernah singgung tuh, bahwa kalau mau menerima Roh Kudus dan diurapi besar-besar dan luar biasa, harus menginjili saudara. Tuhan tidak kasih sembarang. Yang betul saya dan saudara singa segala macam itu baru bagian-bagian kecil. Tapi mau lebih besar, harus sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Karena Alkitab juga tadi itu di dalam kitab Roma bilang bahwa dan kamu juga harus siap menderita demi Kristus.
Kalau yang lalu juga telah disinggung toh, sekalipun yang kita menerima nanti pada masa kini berlipat ganda itu, walaupun dengan penganiayaan Tuhan memberi, tetap Tuhan memberi. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia genapi, saudara. Ini yang kemudian Tuhan genapi. Dan masalah tentang kerajaan surga, masalah tentang keselamatan dia jamin itu. Yang firman andalan di mana? Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang tentang keselamatan. Saudara betul sudah melakukan amal bakti, sudah melakukan kebajikan, sudah hidup benar semua. Tidak salah saudara. Tetapi kalau saudara tidak mengakui dia sebagai Yesus Tuhan Sang Juru Selamat, maka nol saudara. Nol saudara saya katakan. Kecuali percaya dia dan mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya dan saudara sampai kepada Bapa keselamatan itu. Sudah memiliki berkat-berkat, lu punya mobil mau apapun bentuknya merek, lu punya kapal terbang, helikopter, pesawat semua, rumah mewah, perusahaan yang sukses segala macam. Betul saudara, tidak menjamin. Lu melakukan amal bakti soleh segala macam, tidak perlu menjamin. Semua itu tidak salah. Yang kemudian keliru adalah kalau lu menista dia, kalau lu tidak percaya kepada dia, Yesus Tuhan Sang Juru Selamat. Ini yang kemudian nol kembali saudara, tidak akan bisa masuk ke sana. Kenapa? Dia itulah pemegang otoritas dan kuasa. Dia itu yang menentukan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu saudara, maka kita bersyukur kita sebagai ahli waris kerajaan surga. Kita sebagai orang penerima janji. Mungkin saya saudara pernah, mungkin terakhir nanti waktu. Saya pernah ngomong satu kesaksian almarhum. Saudara pernah dengar pendeta Pariaji ya? Karena dengan nama ini yang terkenal dengan minyak urapan. Dia kalau ribuan juta orang di lapangan dia dengan minyak doa urapan ini, dia lempar saya begini karena dia orang lumpuh berjalan tuli mendengar kita melihat dan seterusnya. Mati di bagian. Dia baru meninggal kalau tidak salah tahun lalu. Umurnya sudah sekitar 70-80. Saudara kekasih Tuhan, ada satu hal yang menarik saya baca dari media kesaksian. Pada satu ketika saudara, setelah dia masuk di dalam alam roh, Tuhan bawa dia ke dalam pintu surga yang digambarkan seperti waktu Yakub naik tangga, mimpi dalam penglihatan. Dia berdiri di pintu gerbang surga. Dan dia tidak bisa memandang Kristus Yesus karena begitu luar biasa kemuliaan. Dia bagaikan semut dengan raksasa. Berdiri di samping ada malaikat-malaikat Tuhan di pintu gerbang surga. Kemudian saudara kekasih Tuhan dia bilang, saudaraku, saya punya teman seasrama, seperguruan, sama-sama yang datang yang di pesantren sebagai ustaz. Sedang dikejar oleh dua malaikat maut. Kejar dia dan terus kejar. Dan pada waktu itu dia sempat meminta pertolongan, kalau bisa Tuhan tolong selamatkan. Kemudian Tuhan Yesus perintahkan dua malaikat turun dari tangga pintu gerbang surga dan turun menuju ke teman Bapak Yadi yang ustaz ini. Sampai di situ ternyata dia punya bayangan temannya ini pasti akan diselamatkan dari malaikat maut. Tapi ternyata rupa-rupanya dua malaikat yang disuruh oleh Yesus ini menangkap akan temannya itu dijebloskan ke dalam jurang neraka nyawa. Dia menangis saudara sejadi-jadinya di waktu itu. Tuhan kenapa demikian? Dia ini sudah saleh, dia ini seorang pencerama, dia seorang yang amal bakti yang luar biasa, sama dengan saya yang sudah bertobat ikut engkau. Tuhan ini sudah begini betul, dia sudah melakukan itu semua tidak salah. Tapi satu yang salah, dia tidak percaya dan mengakui siapa Juru Selamat, siapa pemilik kunci kerajaan surga, hanya Yesus Kristus. Titik. Ini persoalan saudara. Makanya berbeda di sini. Orang Kristen, anak-anak Allah, pemegang ahli waris, maka dia telah menerima berkat. Berkat di bumi pada masa ini Tuhan menggerakkan. Yang penting dia hidup benar di mata Tuhan. Dia
berkat Roh Kudus diberikan, dan juga keselamatan surga. Itu bagian daripada orang-orang anak-anak Tuhan, ahli-ahli waris. Itu saudara. Jadi saudara Kristus, saya tidak akan berbicara lebih jauh. Kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Saya dan saudara adalah ahli-ahli waris. Kalau kita sebagai ahli waris, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah anak-anak Kristus, kita adalah pemilik Kristus, maka kita diberikan Roh Kristus untuk memenuhi hati kita semua, memenuhi hati saya dan saudara, supaya kemudian hati saya dan saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saya dan saudara akan terus berdoa, mengucapkan ya Aba, ya Bapa. Betapa dekatnya kita dengan Allah, betapa dekatnya kita dengan Sang Pencipta. Oleh karena Kristus telah rela menebus saya dan saudara, telah rela untuk menanggung segala penderitaan saya dan saudara, untuk rela melakukan hal untuk di mana pencurahan darahnya bagi saya dan saudara. Haleluya. Dan kita pantas untuk menerima janji-janji Allah. Begitu banyak janji Allah. Ada berkat Abraham, ada berkat tentang Roh Kudus bagi yang percaya kepada Kristus Tuhan, ada berkat tentang keselamatan surga. Dia asal percaya, mengakui bahwa Yesus Tuhan satu-satunya juru selamat. Tidak ada jalan lain kecuali Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Haleluya. Anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemegang, pemilik waris kerajaan surga, pemilik berkat yang pantas menerima, maka saya dan saudara yakin, percaya, dan pasti itu Tuhan memberi bagi saya dan saudara. Ikut Tuhan, terus hidup dalam berbagai kesaksian pelayanan, hidup terus dalam melayani pekerjaan Tuhan, hidup terus dalam pembelaan diri, hidup terus kepada mesbah-mesbah. Maka tidak ada perkara yang tidak mungkin, semua mungkin Tuhan buat bagi saya dan saudara. Dan dia telah berjanji pada masa ini juga Dia akan mengatakan bagi saya dan saudara. Tapi pada masa yang akan datang Dia juga menjamin tentang kerajaan surga. Dan kita adalah bagian daripada anak-anak Allah, ahli-ahli waris yang tidak percuma, tidak sia-sia, karena Yesus Kristus itu yang telah menjamin bagi saya dan saudara. Haleluya. Kalau saya dan saudara pada saat ini datang, yang mungkin punya beban persoalan, yang mungkin secara manusia tidak bisa untuk dapat diselesaikan, percaya saya dan saudara, janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah tertinggal bagi saya dan saudara, tergenapi bagi saya dan saudara. Ada kelepasan, janji Tuhan tergenapi. Roh Kudus dicurahkan bagi saya dan saudara. Dia akan memenuhi hati saya dan saudara, membebaskan saya dan saudara dari setiap masalah persoalan yang ada. Mungkin kita datang dan kita yang mengikuti bagian acara ini ada fisik, sakit, penyakit apapun itu. Percaya kita umat pemenang, kita umat penerima janji, kita ahli waris itu sendiri. Terima berkat Tuhan, terima kuasa Tuhan, terima mujizat Tuhan. Tuhan buat perkara mujizat. Saat ini tidak tunda-tunda. Tuhan buat dan Tuhan nyatakan, dan Rohnya bekerja dengan tidak terbatas kuasanya. Haleluya. Dia jamah saya dan saudara. Haleluya. Bagi saya dan saudara yang punya pergumulan tentang bisnis usaha yang mungkin bolak-balik, yang mungkin diambang keresuan, mengalami kesuaman, percaya saat ini saya taruhkan selamanya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Dia akan setia memenuhi janji itu. Yang penting saya dan saudara hidup di dalam kehidupan yang benar, melakukan firman Allah, bertobatan, membangun mesbah, baca firman Tuhan, renungkan, saksikan kepada dunia. Dia satu-satunya juru selamat. Percaya Tuhan memenuhi, Tuhan mengatakan, memberkati usahamu, memberkati bisnismu, memberkati jabatanmu, memberkati apapun pergumulan. Dengan setiap
ruang-ruang kehidupan sosialmu. Haleluya. Mungkin saudara yang merasa oleh karena situasi ini rumah tangga di ambang kehancuran. Tidak ada lagi keharmonisan di dalam satu rumah tangga. Suami dan istri sepertinya seolah-olah jauh. Tidak ada satu damai sejahtera orang tua dan anak-anak. Saat ini kita mau katakan bahwa kita adalah milik Kristus. Kita adalah anak-anak Allah, ahli waris penerima janji, dan kita pantas menerima urapan otoritas kuasa Tuhan. Tuhan memberi dengan tidak terbatas. Dia curahkan bagi saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa sebagai penerima janji, sebagai ahli waris, kita mau katakan bahwa masalahku hari ini dan seterusnya tuntas selesai, karena di atas kayu salib itulah Yesus telah katakan tuntas dan selesai. Haleluya. Bukan berarti saya dan saudara akan bebas daripada persoalan. Bukan berarti saya dan saudara bagikan jalan tol. Tuhan tidak ajarkan itu. Tetapi Tuhan mengajarkan untuk kita berdiri tetap teguh dekat dengan Dia. Kita tetap berkomitmen untuk terus hidup dekat dengan Dia. Maka kita pantas menerima janji-janji itu. Haleluya. Saya dan saudara yang punya komitmen untuk mau melayani Dia, ini suatu hadiah yang sangat istimewa. Ikut Tuhan dan menjadi saksi Injil. Tuhan berkata, pada masa ini juga Tuhan menggandakan bagimu ladamu, usahamu. Dia akan bertambah-tambah jiwa-jiwa pelayanan. Bagaikan orang tuamu, bagaikan saudaramu, bagaikan keluargamu, berganda-ganda. Tuhan gantikan itu karena engkau telah rela mengikuti Dia, menjadi saksi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba terbatas di dalam hal menyampaikan firman Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Kondisi waktu kami tidak bisa menjebatkan lebih jauh. Tetapi satu hal hamba percaya Tuhan, bahwa Roh-Mu bekerja dengan sempurna di setiap hati masing-masing. Setiap yang mengikuti, setiap yang menonton akan setiap pelayanan ini, ya Allah, dia merasakan sentuhan kasih Allah lewat Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Haleluya. Firman itu meneguhkan dia, firman itu menguatkan dia, firman itu menguatkan dia, sehingga pada saat dia punya fisik yang sakit, apapun itu, lumpuh berjalan dalam nama Yesus, buta melihat, tuli mendengar, yang bisu berbicara di dalam nama Yesus. Dan terima kasih terjadilah kenapa firman Allah bagi setiap yang punya pergumulan beban hidup. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus, yang punya beban kehidupan rumah tangga yang diambang kehancuran oleh karena persoalan ekonomi, oleh karena berbagai macam persoalan hidup. Mari Tuhan berkuasa. Kami percaya kami adalah penerima janji, janji pemulihan, janji berkat, janji damai sejahtera. Tuhan nyatakan bagi rumah tangga, khususnya rumah tangga orang percaya, tidak akan terpisah, karena Dia Yesus telah terkutuk di atas kayu salib, telah menyelesaikan semua di sana. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur. Dan kami mau berdoa bagi seluruh pemberitaan kesaksian pekabaran Injil di mana-mana tempat. Kami berdoa ya Allah, di seluruh dunia, seluruh bangsa, bahkan negeri bangsa kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, NTT, Pulau Flores dan Lembata. Kami minta lawatan Tuhan, kami minta anugerah Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi gereja-gereja Tuhan, semua gereja bersatu padu, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh pendeta, seluruhnya bersatu padu, semua Tuhan jamaah, hati yang bersatu, hati yang penuh dengan spirit oikumene, spirit melayani. Ada kuasa Allah
yang terjadi dan Indonesia dipulihkan, Indonesia diselamatkan, NTT, bahkan Pulau Flores, Lembata, bahkan Kabupaten Siga, kota ini menjadi kota kemenangan karena Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Wadah ini Tuhan dengan segala ruang dan pelayanannya Tuhan. Hari demi hari Engkau semakin bertambah-tambah kasih karunia. Dengan kasih karunia yang Engkau berikan bagi setiap yang melayani di sini, sebagai pengkhotbah, sebagai pembicara, sebagai MC, sebagai tim pujian penyembahan, semua pemain musik, bahkan tim yang akan melayani, yang Tuhan izinkan pelayanan ke Pulau Sabu nanti. Allah nyatakan dengan kuasa-Mu, otoritas-Mu, genapkan firman-Mu, janji-janji tergenapi. Yang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara. Di dalam nama Yesus ada kemakmuran rohani bagi Pulau Sabu dan Jua. Haleluya. Tuhan, mari Tuhan, terima kasih atas semua yang ada. Semua kebutuhan tentang pendanaan Tuhan siapkan, kami percaya. Bagi semua yang mempersiapkan yang alat-alat musik, sound system, Tuhan kuduskan berkati semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Ya Allah, kami punya beberapa pokok beban, yaitu Bapak Herman Dimarado yang saat ini sedang sakit. Ya Allah, ya Tuhan kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama itu, biarlah hamba merasakan kekuatan ilahi, kekuatan Roh Kudus bekerja oleh kuasa nama Yesus. Dia sembuh. Haleluya. Terima kasih, hamba merasakan itu. Hadirat Allah yang terjadi. Bahkan juga bagi Bapak Karel, kami berdoa Allah, apapun sakit penyakit dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dia sembuh. Dalam nama Yesus, dia merasakan hadirat, merasakan kuasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bagi Ibu Deviana yang dan Bapak Edi yang dalam masa pemulihan, biarlah Tuhan Yesus, semua Tuhan curahkan kuasa-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa mereka mengalami pemulihan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, urapan Allah terjadi, urapan Allah terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi saudara-saudara kami dimanapun Tuhan, yang saat ini sakit, apapun sakit penyakitnya, yang terbaring di tempat-tempat tidur, yang terbaring di ruang-ruang rumah sakit, dimanapun, haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus, engkau di sana, engkau merasakan dalam imanmu, ada tangan Tuhan yang terulur, bencana tubuhmu, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Dan ada kesaksian dan ada kepujian bagi ketritunggalan Allah, keesaan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemilik kunci kerajaan sorga, Sang Pemilik mujizat itu sendiri. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan mau berdoa bagi pemerintah kami, bangsa kami Indonesia yang kami cintai. Ya, Presiden kami Jokowi dalam masa kepemimpinan yang tinggal setahun ke depan, dengan Bapak Maruf Amin, para menteri, lembaga tinggi negara, tertinggi negara, Polri dan TNI, seluruhnya Tuhan kami berdoa, elemen swasta BUMN sampai tingkat provinsi, kabupaten, kota, khususnya di NTT dan di Kabupaten Siga yang kami cintai. Haleluya. Diberkatilah mereka semua dalam nama Yesus. Segala program mereka diberkati, dan kami mau berdoa bagi segala proses kepemimpinan ke depan, baik itu proses pemilu akan diadakan pada tahun 2024, proses pemilihan DPR tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan pusat,
bahkan khusus pemilihan presiden dan wakil presiden, kami tetap tahu di dalam kehendak Allah, pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada hati untuk melayani yang penuh kasih, tanpa memandang dari suku, ras, golongan, agama apapun. Haleluya. Itu yang Tuhan pilih, dan kami percaya sedang terjadi satu lawatan besar. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dan terima kasih Tuhan, kami percaya. Sekali lagi Bapa, bahwa kami rindu untuk Kabupaten Sika menjadi suatu kota yang penuh dengan cinta kasih, kota yang tidak primordial, kota yang penuh dengan saling menghargai satu sama yang lain. Peranannya adalah gereja-gereja Tuhan, peranannya adalah gembala-gembala gereja, peranannya adalah orang-orang bersuku doa, peranannya adalah hamba Tuhan. Mari Tuhan satukan kami dalam satu kesatuan yang luar biasa, karena Kristus Bapa dan Roh Kudus adalah satu. Maka mari Tuhan lawatan terjadi di kami semua. Haleluya. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak yang akan kami beri dan apa kami pohonkan, apa akan kami angkat di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi, bahkan di rumah tangga masing-masing dimanapun, kami percaya satu hal, Tuhan sedang mempedulikan, Tuhan sedang memperhatikan, menjawab indah pada waktunya di dalam nama Yesus. Haleluya. Ini sebagai doa kami Bapa, sempurnakan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Kami telah menerima janji Tuhan dan berkat Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan